Salam sehat, salam kaya raya, dan salam sejahtera teman-teman ya. Yuk kita sekarang bicara lagi tentang Law of Attraction, yaitu tentang kebocoran energi. Nah, jadi ini masih berhubungan sama manifesting. Kenapa manifesting kita tidak berhasil atau gagal? Karena kemungkinan ada kebocoran energi. Nah, kebocoran energi ini seperti apa sih yang dimaksud dengan LOA? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Jadi kebocoran energi ini sangat berpengaruh kepada gagalnya kita manifesting. Apa sih yang menyebabkan kalau memang manifesting kita ini energi kita itu bocor? Nah, itu berhubungan dengan perilaku kita yang kurang baik atau yang kurang positif hingga menyebabkan energi dari alam semesta ini berkurang jumlahnya. Nah, ini apa aja? Pertama, kita ini punya rasa iri hati terhadap orang lain. Nah, rasa iri hati ini menyebabkan kita terkuras energi kita dan itu mengurangi energi positif kita menjadi sangat rendah. Nah, artinya energi kita akan bocor dengan sikap iri hati. Karena sikap iri hati ini merupakan frekuensi yang sangat rendah, teman-teman ya. Jadi yuk kita hindari. Jadi jangan sampai ada rasa iri, ada rasa sama orang lain ini, wah ini si ini nih punya rumah mewah karena dia mungkin ngepet atau mungkin dia punya mobil mewah karena mungkin dia korupsi misalkan. Nah, jangan teman-teman ya. Bahkan doakan orang yang sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil mewah, doakan semoga dia akan lebih banyak dan lebih cepat lagi mobil mewah yang dia punya. Lalu keduanya, kita sering berbohong. Dalam hal apa? Berbohong dalam banyak hal. Mungkin kita bekerja di kantor. Nah, kita bekerja di kantor ini bohong kepada bos kita, bohong kepada bawahan kita, bohong kepada data-data analisa kita di kantor hingga perusahaan mengalami kerugian. Maka dari itu hindari teman-teman ya. Ini merupakan hal yang sangat tercela dan akan menyebabkan energi kita akan bocor. Yang ketiganya, suka memfitnah atau mengunjingkan orang. Nah, kalau kita kumpul di banyak teman, di banyak orang, bukannya membicarakan hal yang positif, tetapi malah menggunjingkan teman yang lain. Nah, tuh si itu tuh begitu tuh, ini kayaknya itu tuh gitu kan. Jadi ini menggunjingkan, berprasangka ini juga harus kita hindari hingga kita tidak mengalami kebocoran energi di alam semesta, hingga energi kita akan tetap tinggi, hingga manifesting kita nanti akan mudah untuk termanifest. Dan yang keempat yaitu kita pelit. Nah, pelit dalam hal apa? Dalam hal apapun, terutama dalam berbagi ilmu, dalam memberikan rezeki. Nah, kan ada orang begini, wah aku tidak akan memberikan resep masakannya nih sama si A, takutnya nanti tersaingi, takutnya nanti dia buka rumah makan, jadi nanti ramai dong warungnya gitu kan. Nah, ada juga orang, tidak mau aku memberikan uang ini sama si A, nanti kan uangku akan berkurang. Nah, itu sikap pelit ini akan benar-benar merusak, akan membocorkan energi kita yang banyak di alam semesta hingga nanti energi kita akan terkuras habis teman-teman ya. Jadi so hati-hati, kita jangan pelit-pelit. Kalau ada orang perlu ditolong ya tolong, dan perlu dibantu ya dibantu. Yang kelimanya, kita punya sifat negatif thinking. Jadi sesuatu itu dinilai dari sisi gelapnya. Jadi kalau orang yang punya jiwa positif kan menilai gelas itu kan setengah penuh, bukan setengah kosong ya. Nah, jadi kita kadang-kadang menilai seseorang atau menilai sesuatu itu dari kacamata yang negatif. Kalau misalkan ada orang lewat, ih tuh orang jelek banget ya make upnya, atau ih orang tuh jelek banget bajunya. Jadi kita menilai orang itu dari hal-hal sisi yang sangat jelek di mata kita. Nah, itu gak boleh teman-teman ya. Jadi kita harus selalu menilai kita dari sisi positif. Sekalipun kita ada musibah, ada bencana, kita cari titik baiknya, kita cari titik terangnya, hingga nanti kita akan mengambil hikmah dari bencana tersebut. Lalu yang keenamnya, kita selalu menghitung kebaikan kita yang sudah kita berikan pada orang lain. Misalkan kita nih
habis memberikan sedekah 100.000 nih pada tetangga. Nanti dibicarakan di kantor, akan kita pamer-pamerkan ke teman-teman, oh aku kan tadi nih uangku berkurang nih di dompet karena aku habis memberikan sedekah nih sama tetangga gitu, atau nih aku habis membantu biaya pengobatan nih orang lain nih hingga aku nih uangnya juga berkurang. Nah aku baik kan, nah, sehingga aku ini kan tidak sayang sama uangku. Ini uangku aja nih udah aku berikan untuk membantu orang lain, untuk membantu anak tetangga sekolah gitu. Nah, jadi memuji diri sendiri hingga nanti orang-orang akan nyinyir sama kita. Ih, ini orang beramal. Tapi kalau misalkan sampai dibaca-bacain ke orang lain kan nggak lucu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita berbuat baik sama seseorang jangan dipamerin karena itu juga merupakan kebocoran energi. Nah, kebocoran energi ini akan menimbulkan susahnya kita manifesting karena energi kita akan terkuras, akan berkurang dari alam semesta. Setelah kita tahu banyak hal yang menyebabkan kebocoran energi, makanya yuk sekarang kita harus menjaga sikap, kita harus selalu menjaga mulut, menjaga hati, menjaga perbuatan, dan menjaga kelakuan kita. Kita sadari semua tindakan, jangan sampai karena tindakan kita yang salah menyebabkan energi kita bocor hingga manifesting kita susah karena energi kita bukannya bertambah di alam semesta tapi berkurang teman-teman ya. Ya sekali lagi kita akan berdoa, kita berdoa untuk teman-teman yang mungkin lagi sakit atau mungkin lagi kehilangan pekerjaan. Kita berdoa untuk yang terbaik untuk mereka, mudah-mudahan alam semesta menolong dan membantu supaya semuanya segera terwujud, semua keinginannya berpenuh.